sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, nggih. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah kita haturkan. Kita bisa ketemu lagi bermajelis untuk belajar lagi tentang akidah. Dan kita masih seputar tentang kesyirikan. Termasuk syirik besar adalah menyembah matahari, bulan, dan bintang. Nanti bentuk penyembahannya enggak kudu sujud. Ya, zaman dulu kan sujud. Mungkin wah ini bintangnya ngene, berarti kok ngene. Oh iki nek bintang jatuh iki kudune ngene ngono. Nah, itu bagian dari mengagungkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan dalam pembahasan tentang Allah di atas arsy saya sudah jelaskan ya, semua yang di bawah kursi itu hanya seukuran cincin di tengah padang pasir. Menunjukkan bintang sak gedene nopo, matahari sak gedene nopo niku cuwilik, napa meneh kita yang lebih cuwilik lagi. Makanya Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, ya syirik besar adalah dosa yang paling berat dalam Islam, yaitu menyekutukan Allah dalam urusan ibadah, doa dan pengagungan. Maka orang-orang yang menyembah matahari, bulan dan bintang yang hari ini masih ada adalah bentuk kesyirikan besar yang sudah dikenal sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ten Sulawesi niku ada namanya bisu. Bukan biksu, tapi bisu. Jadi orang yang macak bencong, tapi dipakai dengan pakaian tertentu, dengan alat-alat ritual tertentu, yang katanya dia yang menjadi jembatan penghubung antara alam dengan manusia. Nah, singkat cerita, dan itu nanti di tiap suku, tiap daerah beda-beda. Mungkin dukun, mungkin apa, macam-macam bentuknya. Nah, singkat cerita, datanglah Islam. Akhirnya Sulawesi mayoritas Muslim, orang-orang Bugis mayoritas Muslim. Nah, orang-orang ini menolak untuk punah dengan mencampurkan agama di dalamnya. Bacaannya diganti bacaan agama, tapi model ritualnya masih sama. Nah, yang kayak gini-gini ya harus hati-hati. Jadi Islam ya Islam baik gitu loh. Nggak usah Islam apa mas? Aku Islam aboge, aku Islam Darmo gandul lonco, aku Islam kejawen, enggak usah. Islam baik. Nah, udkhulu fi silmi kafah. Saya Islam yang kafah. Udah itu aja. Nah, Islam kafah itu apa? Ya jangan belajar, jangan pahami, ikuti. Kalau itu perintah, itu larangan, tinggalkan. Itu muslim. Yang seperti itu namanya muslim yang bertakwa. Nah, muslim yang bertakwa di atas akidah yang benar, tidak berbuat kesyirikan, itu namanya muslim yang hanifah muslimah, wa ma'ana minal musyrikin. Agamaku itu lurus dan aku tidak pernah berbuat kesyirikan. Makanya Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattahidu asnaman alihah." Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada Azar bapaknya, "Apakah panjenengan Bapak mengambil itu yang namanya patung-patung yang jenengan bikin itu sebagai yang disembah? Inni ara wa qaumaka fi dhalalim mubin." Kula tingali kok jenengan niku luput klentu tur klentune kadoan. Nyoto-nyoto kleru, bukan kleru sing samar, nyoto-nyoto niku kleru. Kok nyoto kleru piye? Lah kuwi waktu jenengan tutuk-tutuk terus petu bentuk terus jenengan agungkan. Niku kleru. Watu ling nemu mungkin ning gunung, mungkin yo ning kali, mungkin yo ning sawah apa ning endi digawa mulih. Tegese watune dhewe ra iso mlaku. Ditutuk-tutuk dadi enek irunge, enek tangane, enek gundule. Sampai saya ngasih contoh nggih, watune niku dipajang, mengingetan iki disarungi, angin gede sarunge mlotok, ra iso ngunjuke dhewe. Yen jenengan ngadeg niku sarunge mlotok, jenengan ngunjuke dhewe, goceki gitu kan. Wah, ngene kenceng tak goceki kan ngoten menungso. Lah itu ndak bisa. Makanya di sini dikatakan bahwasanya ini araka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Kula niku ningali lho, jenengan kalih kaum jenengan niku nyoto-nyoto klentu. Dolal niku sesat. Ya nek basa Jawa niki lentu niku. Kemudian wa kadzalika nuri ya Ibrahim malakutas samawati wal ard wal yakuna minal muqinin. Sesungguhnya aku melihat engkau, dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami di langit dan di bumi agar dia termasuk orang yang yakin. Akhirnya dilihatkan bulan, bintang, matahari gitu kan. Biar dia tahu iki enek sing luwih gedhe timbang watu iku mau. Dadi nek sesuatu ku wis kleru banget. Makane nek jenengan delok enek wong kok nyembah tikus, kuwi kleru banget. Enten to? Nanti ningali to. Mantuk digaweke kuil, mantuk digaweke loyang-loyang persis iki loyange rada gedhe. Isine susu, isine panganan, isine roti.
Engko tikuse melu bacaan wonge melu dulit kan wonten. Melu ngombe, melu dudul ya. Yo nguyuh yo ngising barang ning kono ten tampane niku ora mungkin niku tikuse. Sik bet ngising tak golek WC sik ora mungkin. Ora mungkin niku. Wis genah ora gitu kan. Enten mulai sing sapi nyoto-nyoto sapi sak klonthong-klonthonge klonthong sikile dunggahke kono kaya berkat ning gundule dituk-tukke ngene iki. Itu jelas-jelas fidholalil mubin. Wis ora. Wong jenengan pun ngrasake ben taun ngeblake sapi to. Nggih to. Bar jenengan beleh apa ya terus enek sing sapi mripeni jenengan renek to. Itu menunjukkan itu cuma makhluk Allah yang memang diciptakan ya buat manusia. Jenengan itu cara kasta. Nek tenan nek kasta-kastaan jenengan itu di kasta yang tertinggi. Biasa takun dari jajaran para makhluk. Saya katakan kasta dari jenis-jenis makhluk. Ada binatang, ada tumbuhan, ada jin, ada malaikat, menungso itu sing paling dhuwur. Tapi nek sesama manusia sama kita gitu kan. Enggak ada kasta-kastaan, enggak ada. Tapi maksud saya dari sisi sesama makhluk. Makanya nek jenengan sebagai yang level paling dhuwur, nek cara bahasa biologi predator puncak, kok terus menghamba pada sing ngisor, menghamba pada tikus, menghamba pada munyuk. Nah, fidholalil mubin. Oh niku pun mang titeni fidholalil mubin. Makane mungkin aja ngejak piknik yuk ning ndi? Ning negara kono. Enek apa? Enek kuil munyuk gah. Enek kuil munyuk gah. Enek apa? Enek kuil tikus gah. Wonten sauri sing gampang ora usah dadak kesuwen. Ora usah dadak tak sauri ngene kok tak tersinggung kok tak sorak gah. Itu menunjukkan akidah jenengan yang kuat. Nah terus piknik ning ndi Mas? Niku Mekah ngono, umroh. Tapi ibadah ya sisan gitu. Nek padha-padha ngentekke duit kok. Makanya saya itu heran sama orang-orang Islam piknikin delok kuil, delok patung napa? Buddha tidur. Delok mbuh lah. Rasake medhi. Nah, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Falamma janna alaihil lailu ra'a kaukaban. Ketika kemudian malam meliputi kayak gini, dia lihat bintang di langit. Nah, qala hada rabbi. Ketoke kae robku kae. Gustiku kae ketoke sing kudu tak sembah. Waduh kae lho, metu sorote kae, peteng-peteng kabeh peteng, enek sing padang siji loro kae ketoke. Kemudian yang terjadi falamma afala qala la uhibbul afilin. Begitu niku mboten ketinggal sesuke dia kemudian mengatakan iki nek angslup ngene iki aku ora cocok. Afilin niku angslup. Gaene angslup. Mosok wong hebat kok digoleki ra enek. Ngomongnya kejagoan. Iki lho nek musuhe teko kok kowe mlayu berarti kowe mau ngapus-apus. Wanine mau gagah-gagahan tapi nek dijak gelu tenan rawani. Ini yang ngono. Nek jenenge tenan itu adalah Rob yang harus saya sembah, ngapain kok dia hilang? Nah, ini la uhibbul afilin. La uhibbul afilin. Falamma ra'al qamar bazighon qala hada rabbi. Begitu kemudian dia lihat yang namanya napa? Qamar niku, bulan terbit. Wah, jadi malam kemarin lihat bintang, besok rembulan. Wah, gede kayak. Sip. Nah, kemudian dia mengatakan apa? Falam mara al-qamar bazighun qala hada rabbi. Wah kayak robku. Ketok iki lho sip iki. Falam afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dzalimin. Ansluk. Dia mengatakan, "Duh, iki ansluk meneh. Iki nek aku ra dikeki hidayah karo Allah." Belum nyebut Allah sing dengan robku enggak dikasih hidayah, bener-bener aku dadi wong sesat kaya Pakku. Lah, enggak disebut Pakku, cuman la akunanna minal qaumid dzalimin. Aku bener-bener akan jadi orang yang sesat, termasuk kaum yang sesat. Kaum sinten ya Pak kali kaum ini wae. Falamma ra'a syamsa, sesuk kemudian dia lihat matahari terbit bazighotan qala hada rabbi. Wah iki robku. Hada akbar, iki luwih gede, paling gede. Falamma afala qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Begitu tenggelam dia mengatakan, wahai kaumku, wes aku los ranggagas, lepas tangan dari kalian yang berbuat kesyirikan. Aku mau melu-melu kowe kabeh. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ardh hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku ini kepada yang mengatur semua langit dan bumi kanthi lurus, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan aku termasuk orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan siapapun. Makanya ada proses pencarian. Kudune yang manusia disebut bisu tadi, begitu sudah ketemu pencariannya, kudune melu
orang malah mempertahankan itu. Makanya ketika orang Jawa sudah menerima Islam sebagai agamanya, harusnya sebagian orang-orang yang tahu itu harusnya ikut, jangan kemudian malah bertahan dengan agama-agamanya itu. Jawen malah diketuk-ketuk, ditinggal lagi mau. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir rahimahullah berkata, nggih, qala Ibrahimu dzalika ala sabilil manadharati wal istibdali ala butlani makanu alaihi minal ibadati li ghairillah. Perkataan Ibrahim tentang bintang, bulan dan matahari bukanlah keyakinan tapi bentuk argumentasi untuk menunjukkan batilnya penyembahan terhadap selain Allah. Jadi Ibrahim ingin menerangkan kepada kita semua nek kuwi kleru gitu. Dan kemudian yang kedua, Allah melarang menyembah matahari dan bulan. Allah berfirman pada Quran Fussilat ayat 37, wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Bahwasanya di antara tanda kekuasaan Allah adalah adanya malam dan siang, adanya matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan pernah kamu sujud pada matahari dan bulan. Wasjudu lillahilladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Sujudlah kepada Allah. Siapa Allah? Alladzi khalaqahunna, yang menciptakannya. Nah, terus nek misal jenengan ningali barang niki meja niki, wah apik iki. Wah apik iki. Begitu muncul kata apik, maka di belakang itu berarti ada yang bikin yang pinter. Misal numpak motor, wah motornya mantep iki misalnya itu. Berarti ada kreatornya yang bagus. Maka ketika kemudian kita melihat matahari dan bulan dengan semua kehebatannya, maka jangan menyembah dia. Karena Allah mengklaim wasjudu lillahilladzi khalaqahunna. Sing kudune mbok sembah ni Allah yang menciptakan itu loh. Bukan yang dibikinnya yang disembah, tapi yang membuatnya yang kita sembah. Imam As-Sa'di mengatakan yanha ibadahu anis sujudi li makhluqin min makhluqati mimma yastahiqu ayyusjada lahu. Allah melarang hamba-hambanya sujud kepada makhluk ciptaannya seperti matahari dan bulan karena hanya Allah yang berada di sebelah. Nah, matahari segede itu, bulan segede itu aja kita tidak boleh nyujudi. Nopo melih kuburan tambah ora ento. Makane enten Gus niku misal kuburan enten niku koket-koket ini wis berangkang gek ngopo gitu. Saya tidak sedang pripun nggih istilahnya menghina atau merendahkan beliau, tidak. Maksudnya ini koreksi. Kita itu katanya menyembah Allah, mengagungkan Allah, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan matahari dan bulan dan bintang. Itu Allah mengatakan, "Oh, mbok sembah lho ciptaanku sing gede-gede kuwi. Nyembah aku sing luwih gede yang pernah saya jelaskan di sini gitu." Makanya teman-teman saudara-saudara kita itu, ya, gagal paham tentang di mana Allah, akhirnya ngegungki makhluk-makhluk, bahkan makhluk yang sudah dikubur dengan alasan walilah inilah gitu loh. Kita tidak merendahkan beliau-beliaunya, bukan, tapi ibadahnya, perbuatannya itu yang hulu, yang salah. Makanya ketika ada matahari segede itu manusia nggak ada yang bisa bikin. Allah aja katakan, "Oh, mbok sembah lu sembahan aku baik." Maka dalam konteks kuburan itu kan tambah lebih rendah daripada matahari. Maksudnya nggak segede matahari dulu. Masa kita kemudian mengagungkan itu? Nah, mulai kali dikei kayak haul terus haule bareng jane kuburannya orang ning kene lho. Kuburan itu zaman niku lho. Haule ten mriki gitu. Makanya Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seorang muslim harus paham itu. Bagaimana harus mengagungkan Allah saja, jangan kemudian yang lain. Dan kemudian pada Quran surat An-Nisa 48, ya, perbuatan menyembah benda langit adalah bentuk kesyirikan besar. Dan kesyirikan besar berpotensi dosanya enggak diampuni. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru asyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa may yusyrik billahi faqad iftara isman adzima." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik kepadanya dan Dia bisa mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Barang siapa bersekutu Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang sangat besar. Dosanya sangat besar. Jadi bukan enggak main-main, besar banget. Nggih. Wa nifidina azan ya Allah wa iyyakum. Maka nggih, seorang muslim harus bisa melihat sebesar apapun benda yang kita lihat itu semua ciptaan Allah. Kenapa? Karena Allah sebagai Khalik, sebagai sang pencipta, itu Al-Hayyu Qayyum. Hayyu ini apa? Maha hidup. Berarti tidak pernah mati. Adapun kita mati. Bahkan matahari, bulan itu nanti akan dipadamkan oleh Allah, sangat mungkin. Nah, kemudian Qayyum, Allah itu maha mengurus semuanya sendiri. Allah tidak butuh siapapun.
Makanya yang kita sembah ya cuman Allah, ya, dan kita tidak menyembah yang lain. Maka disinilah bermain tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Bagaimana kita hanya mengakui Allah sebagai sang pencipta yang paling agung, tidak ada yang lain. Jadi yang namanya Al-Khaliq itu ya cuma Allah. Makanya jane lo ya, jane kata Khaliq itu tidak boleh jadi nama tok, tidak boleh. Harusnya Abdul Khaliq, celukane ya Abdul atau sisan panjang Abdul Khaliq. Jangan sampai diceluk Khaliq, Khaliq. Sang pencipta kan rawangun gitu kan. Tidak boleh juga itu. Makanya Allah lah sang pencipta, maka selain Allah itu makhluk. Mau apapun siapapun, mau jenderal bintang 7, mau rojo, mau jin, iblis, malaikat yang paling gede, mau gunung, mau bulan, matahari, bintang, semua makhluk Allah. Maka selain Allah tidak boleh diibadahi. Ibadah niku buatan mung salat tok, buatan jenengan donga. Kata Nabi napa? Ad-du'a'u wa ibadah. Donga niku ibadah. Karena doa ini ibadah, maka minta itu hanya kepada Allah. Tidak boleh minta kepada selain Allah, tidak boleh. Nah, nek minta banyu, aku ngelak piye Mas? Tidak apa-apa kalau itu. Tapi meminta sesuatu yang tidak bisa diberikan, tidak bisa memberikan kecuali Allah. Minta jodoh, minta rezeki, minta sehat, itu kan kepada Allah kita minta. Maka tidak boleh dimintakan kepada selain Allah. Wah, meh golek iwak, ndak njaluk ning Nyiro Kidul, ndak boleh, syirik besar. Oh, lagi dadi gubernur, wah tekake kretone Nyiro Kidul ngene-ngene, ndak boleh, itu syirik besar. Nah, maka semua bentuk perendahan diri seorang manusia, seorang hamba kepada selain Allah itu adalah bentuk peribadatan kepada selain Allah yang masuk dalam kategori syirik, ndak boleh. Nggih, digawe-gawe dhewe, ngerti wit ringin kecilik tukul, giran gede malah disajeni, malah diuri-uri digolekke lemah dadi punden, terus baru dipageri, terus dadekke macam-macam dienggo perayaan aneh-aneh. Dan sendang sing ngekeki Gusti Allah aire bening malah dikeki sajen dilelepke ning kono. Nanti jenengan akan njatekke wong India niku ngoten. Wong India niku tahun tertentu niku dia menceburkan apa jenenge patunge niku lho, Ganesha cemplung ning banyu. Jadi menurut mitos dia akan dimasukkan ke air nanti ditompo kali Dewi sinten ngoten sing tinggal ning banyu. Padahal napa niku nek jenenge kaline napa waduke sat. Niku patung-patung sing dicemplung niku patung lecek rebeti, ra karu-karuan. Makanya wong India niku sakniki dokes sing ten Eropa, niku do nglenekke ngoten niku dibawa ning kali diprotes karo Eropa. Iki ngregedi ya. Nah, jadi wong Islam melu-melu ngono. Nah, mau bentuke ora patung. Bentuke napa biasane? Tumpeng ndas kebo, dilelepke diwalik ngono kae plung. Bar kuwi terus sing liya ngambyur, byur royokan gitu. Nah, nek ra iso renang mati gitu kan. Maka ketika itu yang terjadi mati, maka itu namanya suul khotimah. Musibah ini Pak, Mas. Maka ini akidah. Jangan sampai jenengan ajeng nek nikahan dadak gawe sajen, arep nandur pari dadak gawe sajen, arep bangun omah gawe sajen. Indah. Rob jenengan, Tuhan jenengan itu Allah. Minta hanya pada Allah. Jaluk ben omahe jejeg ngadeke pada Allah. Lha kae omahe kiai pesantren iki malah ambruk lah. Makanya selain minta sama Allah pakai ilmu. Nah, makanya Imam Syafi'i mengatakan faman arada dunya fali bil ilmu, faman arada akhirah fali bil ilmu, faman arada fali bil ilmu. Pengen donya enak ilmune, pengen akhirat enak ilmune, pengen loro-lorone enak ilmune. Pengen di pesantren bakoh enak ilmune, enggak kemudian paton. Oh, santri nambah unggahke. Oh, iki rada dimajokke pinggir dalan, unggahke, urung garing tambahi amblek gitu kan. Enggak bisa. Pakai ilmu. Nah, nek punya duit silakan. Nek punya duit yo senenge wae to. Nek memang iki gandeng ndak punya duit, lantainya cuma lantai 1, nampungnya mampunya cuma 200, ya sudah 200 saja to. Enggak usah kemudian gagas arep 2000 terus mbah-mbah-mbahke ngisore enggak diperkuat akhirnya amblek. Ya itu kan berarti enggak pakai ilmu. Makanya kula niku nggih ngajar tafsir di pondok pesantren Tahfidz Quran miliknya IPHI Solo. Niku dia cuma buka 3 kelas, satu kelas niku maksimal 20. Ping telu berarti swidak. Nah, adalah kelas 1 niku isine 17 sama 16, kelas 2 niki isine 11 sama 12, kelas 3 niki isine nek 16 17 ya. Pokoke totale ra nganti 50. Nah, maka ya pun rame gian. Pun cuma 2 lantai, lantai 1 yang bawah itu buat gedung pertemuan yang disewakan, ya lantai atas niku buat kamar kali kelas. Jadi kalau nek ngajar teng kelas niku, kamar sebelah kan sekadar triplek. Wah, itu bawa es batu, panas-panas kalau es batu dikepruk ning lantai kalau dua. Ya, harga es teh gitu. Rame. Terus di sebelah kono cerita apa, padahal ning kene jelas tafsir ya. Wis kacau iki.
Jadi hari Senin saya ngajar kelas 1, hari Selasa kelas 2, hari Rabu kelas 3, hari Kamis kelas 1, 2, 3 jadi 1. Hari Senin kelas 1 tafsir juz 29, hari Selasa kelas 2 surat Al-Baqarah, hari Rabu kelas 3 surat Al-Imran, hari Kamis kelas 1, 2, 3 kumpul juz 30. Makanya Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nggih, orang muslim harus kemudian paham nggih bagaimana kemudian memperlakukan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai sakarepnya sendiri. Tidak boleh seorang muslim itu semena-mena kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada selain Allah seenaknya. Pun niku mawon yang bisa saya sampaikan, 2 ayat yang insya Allah bisa menjadi pegangan buat panjenengan tentang kisah Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan, dan tentang pernyataan Allah bahwasanya Allah lah yang menciptakan matahari dan bulan, dan Allah yang meminta jenengan untuk jangan pernah menyembah makhluknya, tapi sembahlah Dia yang menciptakannya. Ngoten. Biar enggak napa? Biar enggak jenengan termasuk, kita termasuk minal qaumid dolimin, minal qaumid dolin, atau minal qaumil kafirin atau musyrikin, atau biar enggak termasuk dalam fidolalil mubin. Pun insyaallah niku cetha. Nek mboten cetha silakan ditanya. Tanya yang lain boleh, kali ngopi. Monggo, silakan. Pak Ngatno. Nomorku jane enek to Mas, ora to mbok WA iki. Iya, itu masalah. Masalah apa, Pak? Menyembah. Nggih. Pada bintang.